ayat yang ke-26. Alkitab catat begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, ternyata dalam proses penciptaan, surga sudah memberikan hukum sebab akibat. Dan hukum sebab akibat sampai hari ini masih ada di tatanan masyarakat kita. Ya, kita semua mengerti hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat nggak bisa ditukar-tukar. Ya, akibat jadi sebab, sebab jadi akibat, nggak bisa. Saya kasih contoh, LGBT itu akibat. Sebabnya kenapa? 90% survei resmi membuktikan karena faktor fatherless. Jadi kita semua nggak bisa menyerang akibatnya, nggak bisa. Kita harus memperbaiki sebabnya. Kenapa? Itu yang harus diurus. Nah, sekali lagi dalam proses penciptaan ternyata Tuhan sudah memberikan hukum sebab akibat buat kita semua. Bahwa sebabnya adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupanya pencipta kita. Yang berakibat kita akan punya kuasa. Oke? Kita akan sanggup mengelola, jadi pengelola yang baik, punya influence, jadi influencer, dan seterusnya. Nah, sayangnya banyak banget orang Kristen di Life Springs nggak ada, ya. Banyak banget orang Kristen, mereka mengejar posisi, mereka mengejar kedudukan, mereka mengejar influence, tapi mereka lupa sebabnya. Mereka lupa untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Mereka lupa. Dan hukum sebab akibat itu selalu satu paket, gak bisa dipisahkan, gak bisa di take down salah satu. Ini satu paket, bahwa yang harus dikejar terlebih dahulu adalah keserupaan dengan Kristus. Nanti berakibat kita akan jadi pengelola yang baik, kita akan jadi influencer yang luar biasa. Nah, ini satu paket, gak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena begini, waktu kita cuma mengejar keserupaan dengan Kristus tanpa influence, tanpa kuasa, kita jadi kumpulan yang eksklusif. Kita akan jadi kumpulan yang klinik-klinik isinya. Nah, influence tanpa keserupaan dengan Kristus, kesombongan akan terjadi. Makanya ini harus jadi satu paket, ya, nggak bisa ditukar-tukar posisinya. Ya, nah sekarang ayat 28 kita lihat sama-sama. Kejadian 1 ayat 28, hukum sebab akibat muncul lagi di sana. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow. Ternyata berkat itu sebab, bukan akibat. Ya, kita seringkali ngajarin anak-anak kita, adik kita, cucu kita bahwa berkat itu akibat. Kita tukar-tukar aja. Ya, suka-suka kau gitu loh, kata orang Medan. Ya, kita main tukar-tukar aja sembarangan. Bahwa berkat itu akibat. Kamu ke gereja nanti diberkati. Kita lagi menaruh berkat jadi akibat. Makanya banyak banget orang Kristen datang ke gereja, mau ikut pelayanan, motivasinya jelek, pengen ngejar keuntungan jasmani. Ya, dan kita mulai menyamakan Yesus sama Gunung Kawi. Ada Gunung Kawi di Pulau Jawa. Orang kalau ke sana cuma mengejar keuntungan jasmani. Bedanya cuma kita lambangnya salib, Gunung Kawi pohon. Tapi motif orang-orangnya sama semua, mau mengejar berkat. Karena kita salah ngajarin. Kita kasih tahu sama teman-teman kita, yuk ke gereja, nanti lo diberkati Tuhan. Loh, sadar mulai malam hari ini, kita sudah diberkati sama Tuhan. Karena posisi berkat ada di sebab, bukan akibat. Dan berkat Tuhan itu bukan uang. Wah, roaming berat nih kayaknya. Berkat Tuhan bukan uang. Minta sama Yesus apa yang dia punya. Jangan minta sama Yesus apa yang dia nggak punya.
Karena Tuhan Yesus gak punya uang. Makanya sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya bukan sama Hotman Paris, bukan sama mobil Ferrari, bukan. Tapi sekali-kalinya Yesus bandingin dirinya, istilah saya, Yesus kayak gak percaya diri, itu sama uang. Matius 6. Gak ada hamba yang bisa berbakti sama dua Tuhan. Dia akan sayang sama yang satu, benci sama yang satu. Dia bandingin dirinya sama uang. Dan orang Kristen suka kejebak. Kita ini suka salah positioning. Kita taruh uang jadi Tuhan, Yesus jadi ban serep. Pernah dengar? Atau sering buat? Waktu uangnya nggak ada, ban serep baru dicari. Ini salah positioning. Salah, kita salah memposisikan Yesus. Karena Yesus seharusnya jadi Tuhan, uang yang jadi hamba. Karena uang adalah tuan yang jahat, tapi dia hamba yang baik. Jangan pernah taruh uang itu jadi tuan. Yesus yang harus jadi tuan. Makanya minta sama Yesus apa yang dia punya. Apa sih Pak yang dipunyai sama Yesus? Sukacita. Minta sama dia. Pernah ketemu nggak orang banyak duit tapi nggak punya sukacita? Ada ya? Hah? Atau ada juga di sini? Di sini nggak ada kok, di tempat lain. Apalagi yang dimiliki sama Yesus? Kesehatan, kesembuhan. Saya udah ketemu banyak orang, uangnya banyak tapi nggak sehat. Itu yang diminta sama Yesus. Damai sejahtera, emas dia punya. Makanya minta sama Yesus. Matre kawan. Berkat itu sebab saudara dan saya sudah diberkati sama Tuhan. Amin, saudara. Kita bisa bangun tadi pagi itu berkat Tuhan. Kita bisa tidur enak tiap malam itu berkat Tuhan. Kita survive 3 tahun pandemik itu berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, akibatnya sama, tapi dibuat lebih detail tulisannya. Ya, saya bacakan sekali lagi buat saudara. Ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ternyata kata berkuasa itu muncul lagi. Ya, kalau kita ngerti sebabnya itu apa? Ya, makanya sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diberkati sama Dia. Ya, jangan pernah taruh berkat sebagai akibat. Nah sekarang, saya ingin kasih lihat saudara satu kitab sesudah Kejadian 1. Yuk lihat Keluaran 1 ayat 7. Keluaran 1 ayat yang ke-7. Itu judul perikop di atasnya, orang Israel ditindas di Mesir. Ayat yang ke-7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Oke. Saudara kalau baca Keluaran 1 ayat 7, nadanya mirip sama Kejadian 1 ayat 28. Betul atau betul? Beranak cucu, bertambah banyak, mereka berlipat ganda dengan dahsyat. Tapi ada yang hilang. Apa yang hilang di Keluaran 1? Kuasa hilang. Ya, influence mereka hilang. Mereka cuma bertambah banyak, mereka cuma beranak cucu, berlipat ganda dengan dahsyat, tapi influence, dampaknya mereka hilang. Dan ini modusnya iblis dari Keluaran 1 sampai hari ini. Iblis nggak apa-apa lihat kita jadi makin banyak. Iblis nggak apa-apa. Makin banyak jemaat, nggak apa-apa iblis. Makin banyak cabang, iblis nggak apa-apa. Makin banyak apa lagi? Makin banyak duit, nggak apa-apa. Tapi yang iblis selalu mematikan dari saudara dan saya adalah influence kita mau dimatiin. Kita cuma makin banyak, tapi dampaknya nggak ada. Nggak kayak Life Spring gitu yang berdampak di Kabanjahe. Nah ini iblis cuman pengen lihat kita jadi banyak, ya dia nggak apa-apa lihat gini-ginian. Tapi yang selalu dia mematikan, mau di turn off sama iblis adalah influence kita. Dan judul perikopnya jelas, orang Israel ditindas di Mesir. Dan ini modusnya iblis sampai hari ini.
Iblis selalu menindas kita. Saudara mesti tahu bahwa iblis itu kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Kita kerjanya ada 2, 3, makanya lembur kan. Iblis kerjanya cuma satu, tapi dia lembur. Apa kerjaan iblis? Mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Itu kerjaan iblis. Pernah dengar gak di telinga saudara? Kamu kan masturbasi kemarin, kamu kan nonton pornografi, kamu kan cerai, kamu kan selingkuh dari suamimu, kamu kan gak pernah dengar kalimat-kalimat itu di telinga saudara? Wow, saudara rohani semua ya. Saya sering loh dengar gitu-gituan. Kamu nggak pantas pelayanan, ngaca dong. Kamu nggak pantas. Bayangin, dia ngomong kayak gitu siang dan malam. Makanya waktu Pastor Dohar ngajakin pelayanan, banyak banget orang Kristen ngomong gitu. Pastor, jangan saya, istri saya aja dulu. Saya nggak bener-bener amat. Saya belum beres. Pernah dengar gak orang Kristen ngomong kayak gitu? Atau sering ngomong kayak gitu? Saya belum beres. Waktu kita declare kita belum benar, kita belum beres, neraka tepuk tangan. Karena ini yang diinginkan iblis, kita nggak ada progres, nggak ada kemajuan. Kerjaan kita cuma noleh ke belakang, menyesali hidup, dan nonton film judulnya Kegagalanku. Itu terus yang kita lihatin. Dan itu iblis. Dia senang intimidasi saudara dan saya. Akibatnya adalah kita kehilangan kepercayaan diri. Kita nggak bisa intim sama Tuhan. Kita pikir waktu kita terjatuh, udah Tuhan pasti jauhin saya. Saya kayaknya nggak layak dekat sama Dia, dan seterusnya. Saudara tahu nggak? Di dunia barat, orang kalau mau membangkitkan kepercayaan diri, itu dunia barat pakai cara seminar-seminar motivasi, yang bicara motivator. Dan setiap seminar motivasi selalu ada yel-yel, 1, 2, 3, yes. Pernah dengar nggak? 1, 2, 3, lompat bareng gitu. Nah, saat lagi seminar itu karena tekadnya bulat. Besok gua nggak mau males lagi. Besok saya mau lebih rajin. Besok saya mau kerja lebih keras. Saat lagi seminar. Karena ini metodenya dunia barat. Self ini, diri ini digelembungkan. Just do it, you can do it, dan seterusnya. Waktu lagi acara semangat. Acaranya selesai, semangatnya hilang. Self yang tadinya digelembungkan kempes. Males lagi, nggak termotivasi lagi. Bulan depan mesti ikut seminar lagi. Ini caranya dunia barat untuk memperbaiki diri, untuk kepercayaan diri ini meningkat. Nah, dunia timur beda. Dunia timur punya cara matikan self. Dimatiin selfnya. Saya di grup WhatsApp ada grup bela diri, saya join di situ. Saya di-invite. Saya pernah dikirimin video tahun lalu ada orang Indonesia bertapa di China, berhadapan sama ular kobra. Ya. Nah, hari-hari pertama dia gagal karena kalau ada nyamuk dia begini. Diserang sama ular kobra. Oke. Sampai di akhirnya minggu keempat dia berhasil berdiam diri, benar-benar diam, bertapa, dan mereka lihat-lihatan manusia mau ular kobra. Karena dia berhasil diam, mematikan diri sendiri. Nah, waktu dirinya mati, nenek moyang datang, roh ini datang, roh itu datang, dan seterusnya. Dimatikan selfnya. India jangan tanya, saya setengah India soalnya. India tuh banyak nabi-nabi klinik yang kerjanya cuma bertapa, masuk masih pendek, keluar gol udah gondrong. Untuk apa? Mematikan self. Nah, apa yang Alkitab katakan buat kita? Bukan digelembungkan, bukan dimatiin, tapi didinai. Sangkal dirimu kalau mau ikut Yesus. Kata menyangkal itu sebenarnya kata yang bagus, saudara. Diplesetin aja sama Petrus, makanya kita alergi sama kata itu. Ya, kata menyangkal artinya kita menukar keadaan sekarang dengan keadaan yang lain. Itu kata menyangkal. Ya. Nah, seringkali iblis kan menuduh kita.
menjajah kita, menindas kita, ditukar dong sama kuasa firman Tuhan. Ditukar, didinai, ya, suasana pikiran kita, suasana hati kita diganti, mesti disangkal dengan kuasa firman Tuhan. Karena saya mau katakan buat teman-teman, buat saudara-saudara semua, tergoda itu normal. Pernah ngerasain tergoda? Ih, saudara rohani semua loh dari tadi. Tergoda itu normal. Ya, jam 12 malam kebayang Indomie 2 pakai telur. Tergoda normal. Buka Facebook tiba-tiba, ih, ada foto mantan. Ganteng ya, beda sama monster ini di rumah. Tergoda normal. Kita manusia biasa kok, kita bisa tergoda, ya. Makanya saya baru ngerti waktu Tuhan ngomong sama Kain, hati-hati, dosa sudah ngintip di depan pintu, kamu harus bisa menguasainya. Kalau tidak, kamu yang akan dikuasai sama dosa. Tuhan ngerti kita bisa tergoda. Rasul Paulus ngomong gini, kita boleh marah, tapi jangan bikin dosa. Kalau kita marah, batasnya apa? Sunset, matahari terbenam. Jadi orang Eropa kalau marah lebih lama dari orang Indonesia, karena matahari terbenam di sana jam setengah 10 malam. Kita jam 6 sore udah terbenam. Nah, waktu kita diemin amarah kita sampai matahari terbit, kita lagi bangun landasan untuk roh amarah mendarat. Kita biarin sampai matahari terbit 2 hari kemudian, temennya datang, roh balas dendam datang, roh kepahitan. Akhirnya kita nggak bangun landasan, kita bangun terminal 1, terminal 2, terminal 3, mendarat semua. Waktu kita tergoda lihat Facebook tadi, lihat foto mantan, jangan bangun landasan untuk roh perselingkuhan mendarat. Seringkali waktu kita jatuh dalam dosa, kita nyala-nyalain iblis. Iblis juga sesama setan, dilarang saling mendahului. Iblis juga bingung dia disalah-salahin. Karena apa? Kita kerja sama dia. Kita bangun landasan untuk dia mendarat. Kalau kita mau deny ourselves, menyangkal diri, kita bangun landasan untuk firman Tuhan yang mendarat. Dirubah setiap hari, dirubah setiap hari. Saya percaya tuduhan-tuduhan iblis akan semakin rontok di kepala kita. Iblis akhirnya nggak bisa lagi nuduh kita, karena kita mulai percaya setiap hari bahwa saya disayang sama Tuhan Yesus. Jangan tunjukin ke keluarga kalian bahwa saya sayang sama Tuhan. Tahu nggak itu siapa yang bikin? Kadrun. Kadrun selalu mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Tahu nggak Kadrun pertama di Alkitab? Petrus namanya. Selalu mau kasih lihat bahwa dia dekat sama Yesus. Ya, Yesus cuma ngomong anak manusia akan mati dan bangkit dari saya mau mati juga. Di Taman Getsemani, Kadrun banget, Malkus dipotong kupingnya. Dan ciri khas Kadrun adalah kalau tinggal sendirian jadi pengecut. Cuman ditanya sama emak-emak, bener orang Indonesia, the power of emak-emak. Kamu salah satu dari mereka kan? Pengecut dia ternyata. Enggak, dia sangkal Yesus. Karena Petrus selama dia ikut Yesus, dia cuma mau kasih lihat saya cinta sama dia. Dan banyak orang Kristen sampai hari ini melakukan hal yang sama, cuma mau kasih lihat saya sayang Yesus. Instagramnya semua lagi angkat tangan. Minggu ini dari angle kanan, minggu depan angle kiri, minggu depan black and white dan seterusnya. Cuma mau kasih lihat saya sayang sama Tuhan. Enggak, rubah mulai malam hari ini. Ya, kasih lihat ke keluarga kita saya disayang sama Tuhan. Kalau saya disayang, saya mau sayang sama suami saya. Kalau saya diampuni sama Tuhan, saya mau mengampuni orang tua saya. Kalau saya dingertiin sama Tuhan, saya mau ngertiin istri saya. Saya percaya banyak orang akan melihat ada kasih Tuhan lewat karakter kita. Dan akhirnya kita gampang intim sama Tuhan Yesus, karena kita bangun landasan untuk firman Tuhan terus mendarat. Dan akhirnya kita jadi percaya diri untuk mendekati tahta kasih karunia Allah. Amin, teman-teman semua. Tuhan berkati kalian semua. Saya akan undang Pastor Richard.